Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang khasiat dan keamanan jamu batu saluran kencing dengan anggota kelompok 8 sebagai berikut. Next. Ramuan jamu batu saluran kencing antara lain yang pertama yaitu daun kumis kucing sebanyak 6 gram, daun biji beling sebanyak 4 gram, daun tempuyung sebanyak 10 gram, rimpang alang-alang 5 gram, herba meniran 5 gram, rimpang kunyit 4 gram, rimpang temulawak sebanyak 3 gram. Next. Yang akan kami bahas pertama yaitu Sonjus arsensis. Uji praklinis yang pernah dilakukan pada daun tempuyung yaitu studi untuk mengevaluasi efek tempuyung terhadap batu ginjal yang dilakukan secara in vitro. Hasilnya menunjukkan bahwa batu larut dan mengecil pada infusa tempuyung pH 4,5 dan 6,2. Dari situ dapat disimpulkan bahwa infusa tempuyung dapat melarutkan batu ginjal yang tergantung pH. Keamanannya, LD50 ekstrak metanol akar per oral pada mencit lebih dari 3,2 gram per kilogram berat badan, sedangkan LD50 pada tikus lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan. Daun tempuyung dikontraindikasikan terhadap gangguan hati, gangguan ginjal berat, kehamilan, laktasi, dan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya yaitu kumis kucing atau Orthosipon aristatus. Pada kumis kucing telah dilakukan uji praklinis yang pertama efek diuretik ekstrak metanol dan metanol air 1:1 dan Orthosipon staminus diuji pada tikus dengan dosis tunggal 2000 mg per kilogram BB atau dosis berulang 500 mg per kilogram BB per hari selama 7 hari dengan hidroklotiazid 10 mg per kilogram BB sebagai kontrol positif. Dosis metanol tunggal atau ekstrak metanol air tidak menginduksi peningkatan output urin yang bermakna. Terbalik dari hidroklotiazid, peningkatan pH urin dan ekskresi sodium dan potassium terjadi pada kedua ekstrak. Pemberian berulang ekstrak metanol air 1:1, 500 mg kilogram BB, output urin bermakna sejak hari ketiga dibanding kontrol negatif pada ekstrak metanol. Terlihat peningkatan bermakna volume urin kumulatif pada hari ke-7. Kemudian untuk uji klinisnya, pada 14 pasien yang menerima 12% sediaan infusa, 500 ml per hari, selama 10 hari terjadi peningkatan efek diuretik dan eliminasi klorida dan urea. Next. Untuk keamanannya, pada LD50 per oral pada tikus, lebih dari 5.000 mg per kilogram BB, untuk NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level, ekstrak standar Orthosipon staminus 50% selama 28 hari, 3.500 mg per hari, toksisitas kronis sampai dengan 6.000 mg per kilogram BB tikus peti pemberian selama 3 bulan tidak menunjukkan kelainan pada orang penting. Kemudian untuk kontraindikasinya, penderita hipersensitivitas terhadap komponen aktif kumis kucing, udem karena gangguan jantung atau ginjal. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rimpang alang-alang. Uji praklinis terhadap rimpang alang-alang yaitu dilakukan uji efek diuretik dari ekstrak akar alang-alang, jagung, dan daun pisang yang diteliti pada mencit dengan pembanding furosemid. Ekstrak diberikan dalam 2 dosis yaitu 500 mg per kilogram berat badan dan 1000 mg per kilogram berat badan dengan interval 2 hari. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak akar rimpang alang-alang, jagung, dan daun pisang meningkatkan diuresis air. Ekstrak daun pisang 1000 mg per kilogram berat badan memperlihatkan efek diuretik tertinggi diikuti oleh jagung dan akar dari alang-alang. Untuk uji klinisnya, penelitian menggunakan alang-alang mengukur jumlah diuresis setiap 5 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa alang-alang mempunyai efek diuresis pada sukarelawan dewasa dan efeknya dapat menggantikan obat modern. Untuk keamanan yaitu LD50 ekstrak air akar alang-alang per oral yaitu lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan serta tidak menunjukkan toksisitas subkronik sampai dosis per oral 1.200 mg
per kilogram berat badan pada tikus. Efek sampingnya yaitu pusing, mual, dan ingin defekasi. Selanjutnya yaitu keji beling. Uji praklinis ekstrak keji beling dapat menghambat pertumbuhan kristal kalsium oksalat. Efektivitas ekstrak air lebih besar daripada ekstrak aseton 70% dan metanol. Hambatan ekstrak dari keji beling lebih kecil daripada sodium sitrat sebagai kontrol positif. Untuk keamanannya, LD50 ekstrak daun per oral dari keji beling pada tikus yaitu lebih dari 5 gram per kilogram berat badan. Untuk toksisitas subkronik daun keji beling menunjukkan parameter SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, dan hemoglobin, serta hasil analisis perubahan histopatologis organ-organ penting tikus percobaan seperti hati, paru, ginjal, jantung, lambung, dan usus tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok yang diberi bahan uji ekstrak etanol 70% daun keji beling sampai dengan dosis 125 mg per 100 gram berat badan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu meniran atau dengan nama ilmiah Phyllanthus niduri. Untuk uji praklinisnya sendiri ini, ekstrak air dari meniran diujikan kepada tikus untuk mengetahui efek diuretiknya dengan dosis tunggal yang diberikan secara per oral, yaitu 200 mg per kilogram berat badan dan 400 mg per kilogram berat badan, dan juga diberikan hidroklortiazid 10 mg per kilogram berat badan sebagai kontrolnya. Nah, dari hasilnya tersebut didapatkan peningkatan volume urin dan ekskresi sodium, potasium, serta klorida yang bermakna setara dengan hidroklortiazid. Untuk pH urinnya sendiri ini tidak terjadi perubahan. Selanjutnya yaitu uji klinis. Uji klinisnya ini untuk menguji efek diuretik dari meniran sendiri yang dilakukan pada 9 pasien hipertensi dan 4 diantaranya ini juga mengalami diabetes mellitus, diberikan herba meniran selama 10 hari. Nah, didapatkan peningkatan yang bermakna dari volume urin 24 jam, kemudian peningkatan kadar natrium urin dan juga serum. Tidak diamati adanya efek samping yang berbahaya dan dapat disimpulkan bahwa herba meniran ini merupakan diuretik yang potensial. Next. Selanjutnya yaitu keamanan, di mana dosis LD50-nya sendiri yaitu 1.588 mg per kilogram berat badan mencit secara per oral, dan juga toksisitas subkronik memiliki dosis sampai dengan 4.800 mg per kilogram berat badan tikus yang diberikan selama 3 bulan per oral, tidak menimbulkan adanya kelainan pada organ vital. Untuk tikus yang hamil selama 7 hari, diberikan dosis 96, 960, dan juga 4.800 mg per kilogram berat badan setiap harinya selama 16 hari ini juga tidak menimbulkan adanya efek teratogenik pada janin. Untuk efek sampingnya sendiri ini dapat menimbulkan hipotensi, hipoglikemia, dan gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk pemakaian secara luas, belum dilaporkan mempunyai efek samping yang berbahaya. Herba meniran sendiri ini dikontraindikasikan kepada ibu hamil, orang yang memiliki penyakit jantung, dan juga hipoglikemia. Next. Selanjutnya yaitu rimpang kunyit atau dengan nama ilmiah Curcuma longa L. Next. Uji praklinis dari rimpang kunyit sendiri ini digunakan sebagai alternatif pengganti antibiotik, di mana penelitian terkait ekstrak etanol dari rimpang kunyit ini terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dilakukan secara in vitro, menunjukkan bahwa rimpang kunyit ini memiliki daya hambat terhadap bakteri dengan berbagai konsentrasi mulai dari 10%, 20%, 40%, hingga 80%. Dan konsentrasi yang memiliki diameter hambat paling tinggi yaitu konsentrasi 80%. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu dapat menimbulkan mual pada dosis yang tinggi, serta penggunaan pada ibu hamil dan menyusui ini harus selalu diawasi oleh dokter. Kontraindikasinya yaitu obstruksi saluran empedu dan kolestitis, hipersensitivitas, gagal ginjal akut, dan anak berusia di bawah 12 tahun. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Baik, selanjutnya yakni rimpang temulawak dengan nama ilmiah Curcuma santoriza. Next. Uji klinis, pengaruh pemberian minuman ekstrak temulawak yang dilakukan pada masyarakat di Jawa Barat menunjukkan bahwa dengan rutin mengonsumsi temulawak dapat mengobati sakit kencing batu. Ekstrak temulawak ini dikontraindikasikan dengan obstruksi saluran empedu dan ikterus. Kemudian efek samping yang dapat timbul yakni iritasi gastrointestinal apabila digunakan secara berlanjut atau jangka panjang. Pada uji praklinis, temulawak diduga dapat memberikan efek antimikroba karena kandungan minyak atsiri yang dapat merusak membran sitoplasma. Penelitian efek antimikroba ekstrak rimpang temulawak terhadap pertumbuhan S. aureus menunjukkan efek penghambatan pada konsentrasi 6,25%. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak rimpang temulawak, semakin besar kemampuan menghambatnya. Next. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Next. Baik, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Apabila dalam penyampaian materi kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.